Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ihya Ulumuddin juz 1 masih muqaddimah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi asrari fid dharain amin. Wa qad assastuhu ala arba'in. Waqad dan sungguh-sungguh asastu, saya mendasarkan, membangun, memberikan dasaran ihya ini ala arba'ati atas 4 arba'in, pembagian seperempat. Jadi seperempat masalah ibadah, seperempatnya ada 4, seperempat lagi masalah adat, seperempat masalah muhlikat, seperempat masalah munjiat. Rubu'ul ibadat, rubu' tentang ibadah, wa rubu' dan rubu' seperempat lagi tentang adat, wa rubu'ul muhlikat, seperempat lagi tentang perkara-perkara yang menghancurkan amal, wa rubu'ul munjiyat, dan seperempat tentang perkara-perkara yang menyelamatkan. Wa sadartul jumlata, dan aku memulai kumpulan jumlah. Yang pertama itu bi kitabil ilmi. Jadi jumlah semua tadi itu adat, ibadat, adat, muhlikat, munjiat didahului babul ilm. Jadi Imam Ghazali ini sudah kitab ya. Ya sebetulnya semua ulama yang sampai kepada Allah bitariqil ilmi, melalui jalan ilmu. Karena orang sampai kepada Allah itu macam-macam kan. Ada orang sampai kepada Allah bitariqil faidil ilahi, jadi mendapat curahan langsung dari Allah. Kalau bahasa awamnya itu dari kecil jadi wali gitu. Orang-orang majadzib itu kan yang majdzub dari kecil, tidak melalui ilm. Imam Ghazali ini tidak, jalur normal. Jadi ta'allam, beliau belajar, kemudian amila, mengamalkan, kemudian allama. Jadi mengajar itu setelah melewati jalur ilmu dan jalur amal. Pahami ini. Ada orang mengajar, dia alim, lakinnu ghairu amil, tidak mengamalkan ilmunya. Apakah bisa mengajar? Bisa. Tapi mal'un, dikutuk oleh ilmunya. Li'annahu ma ya'mal. Al-Ghazali ini tidak. Imam Al-Ghazali ada ta'allama, fa'alima, fa'amila, wa akhlasa, wa allama, baru ngajar. Sudah ilm, amal, ikhlas, beliau mengajar. Boleh kita istilahkan beliau ilmu yang berjalan. Hayatuh kullu ilm. Jadi orang yang melihat Imam Ghazali itu bisa belajar dari akwal dan ahwal. Kalau akwal jelas, si alim berbicara, pendengar mendengarkan ilmunya bisa mengambil. Kalau ini banyak. Nah, ada lagi yang ahwal. Perbuatan beliau itu sudah lebih dari qaulnya. Kan sering Imam Ghazali di kitab-kitab beliau itu menerangkan sifat manusia itu magnet, tarikan, mengikuti ahwalul alim lebih kuat daripada aqwalul alim. Fi'il-fi'ilnya si alim, pekerjaan harian si guru ini, sholat duha, yaqra'ul Quran, yasumus sunan, sunnah-sunnah puasa dikerjakan, baca Al-Quran, yadhkurullah fi kulli waqt, tiap waktu berzikir kepada Allah Ta'ala,
dan lain-lain, itu tarikannya lebih kuat daripada aqwaluhu. Al-Imam Al-Ghazali jama'a bainal aqwali wal ahwal. Karena itu fahuwa al-ilmu kullu, semua hatta tidurnya jadi ilmu. Orang-orang yang alim, amil, mukhlis, itu kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan sehari-hari. Walhamdulillah adrakna masyayikhana hakadha. Saya dapati guru-guru saya itu begitu. Syekhuna Imam Al-Hafidh, Syekhuna Abu Yahya, Syekhuna Ki Ahmad, kemudian yang ulama amilin yang saya ziarah, Sayyidi Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, ra'aituhu marrat, alhamdulillah. Sayyidi Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh, Sayyidi Al-Allamah Al-Habib Ali Masyhur, terutama syekhu masyayikhihim Sayyidi Maulay Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Suggaf, adraktuhu fi awakhir umri, dan lain-lain. Dan memang ya, betul itu. Jadi tarikan ahwaluhum yaumiyah, af'aluhum yaumiyah itu lebih membekas di hati saya daripada saya mutola'ah kitab. Jauh itu. Sadaqal Imam Al-Ghazali. Jadi mighnatisul af'al aqwa min mighnatisil aqwal. Tarikan af'alul masyayikh itu lebih kuat merubah kebusukan nafsu kita ini daripada tarikan ucapan-ucapannya. Bukan berarti kita tidak mempelajari aqwaluhum, ucapan-ucapan beliau baik yang secara lisan atau secara tulisan. Tidak. Adapun haula'il kiram yang sudah berpulang ke rahmatullah, kita mengambil ilm dari beliau-beliau itu. Kalau zaman kita bisa lewat rekaman kan, masih ada kan durus Syed Muhammad Maliki meskipun beliau sudah fil jannah, dan lain-lain durus Sayyidi Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Suggaf meskipun beliau sudah fil jannah. Ada suaranya bisa kita dengar kalau fi zamanina. Kemudian kutubuhum, karangan-karangan beliau. Ada keanehan memang, tapi ini min babil karomat ya. Ada kitab yang beda dengan kitab lain. Dua-duanya sama-sama alim amil. Tapi ada yang asrornya memang ditaruh di kitabnya. Itu memang ada. Di antaranya, ini kan keluar dari kaidah karomah sudah ini. Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi. Itu masyayikhuna meriwayatkan bahwa sirrul Imam An-Nawawi fi kutubih, di kitab-kitab beliau. Adapun yang am, yaitu yang Sudul Imam sering kalam itu. Imam Al-Habbar juga kalam, Sudul Imam juga kalam. Sirrul kitab fil muqaddimah itu am untuk semua aulia yang mengarang kitab. Tapi Kutubul Imam Al-Ghazali ini ala ma dzakarahu Imam Al-Haddad, Sayyidi Abdullah Al-Idrus dan lain-lain, memang asrarnya ada di kitabnya. Malah ada jaminan man tala'a kutub Al-Ghazali, siapa-siapa yang memutalaah kitab-kitab Imam Ghazali dengan rutin, ya otomatis ya dengan mahabbah, dengan ta'zim, dia akan sampai kepada Allah dalam waktu yang sangat cepat. Itu Alu Abi Alawi, minhum Sayyidi Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Sayyidi Al-Habib Abdullah, dan lain-lain lah. Kathir, itu banyak kita jumpai di kalam-kalam beliau jaminan itu. Amma Sayyidi pendiri Thariqah Syadziliyah, Sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili, itu asrar beliau di hizib-hizibnya. Itu imtiyaznya Thariqah Syadziliyah itu. Sayyidi Al-Qutb Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili itu meletakkan sir beliau di Ahzab, Hizbun Nasr, Hizbul Bahr. Jadi saya anjurkan kalau anak-anak yang suka tirakatan Ahzab, jangan niat sakti, niat ngambil sirnya
Al-Imam Asy-Syadzili. Kalau ngamalkan Hizb Nasr, kalau tanwi supaya dapat sir dari Imam Syadzili, ya faedahnya dapat, sirnya dapat. Tuh, sami'na min masyayikhina hakadha. Dan di kitab-kitab juga ada keterangan bahwa asrar al-Imam Asy-Syadzili fi ahzabih wa awradih. Khususan Hizbun Nasr yang dibaca di Darul Hadis setiap hari itu. Itu luar biasa itu. Sampai dikatakan ketika perang Tartar itu di Baghdad yang terkenal kan cerita itu, yang menghancurkan kitab-kitab di Baghdad sampai sungainya itu berubah warna jadi hitam karena kitab-kitab dilempar ke sungai itu. Ribuan yang meninggal. Itu ada keterangan begini. Lau gara'u Hizban Nasr fi Baghdad ma dakhaluha Tartar. Andai orang-orang Baghdad itu setiap hari mengamalkan Hizbun Nasr, tidak akan terjadi itu peristiwa kebiadaban orang-orang Tartar di kota Baghdad. Ada sirrul Imam Asy-Syadzili. Jadi saya lihat Saudara Imamul Habr ma yatruk hadza Hizbun Nasr wa ya'mur. Itu berarti karena untuk dapat asraruhum. Juga al-imaman itu memerintahkan juga supaya tidak ditinggal Hizbun Nawawi. Bab sirnya Imam Nawawi kan di karangan-karangan beliau. Fi mu'allafati wa fi mu'allafat ilm wa mu'allafat awrad. Jadi jangan tidak rutin. La bud nagra linali asrarihim. Na'ud ila al-kitab wa sadartu al-jumlata bi kitab al-ilmi li'annahu ghayatul muhimmi. Ilmu itu kepentingan yang sangat, yang ghaya. Ujungnya perkara penting berarti yang paling penting. Li'akshifa awalan, agar aku lebih dulu membuka anil ilmi, dari ilmu, li'akshifa awalan anil ilmi alladhi ta'abbadallahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-a'yana, yang memerintahkan Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan taat ya. Jadi ta'abbada ada arti tanasaka, tapi di sini da'ahu lit ta'ah. Al-a'yan, kepada satu-satunya manusia, bi talabihi, dengan mencarinya. Alhasil Allah Azza wa Jalla memerintahkan insan untuk talabul ilmi. Talabul ilmi sendiri itu ini penting ini. Ada pembahasannya Ustaz Imam dulu, saya ingat di majelis ta'lim itu. Aukamakal ya, ini saya lagi nggak lihat catatan berdasarkan ingatan. Jadi kan kadang orang berpikir begini, saya mau taklim dulu, setelah saya alim baru saya suluk, saya mau mondok dulu. Ini salah paham, salah kaprah nih di mana-mana nih. Saya mau mondok dulu sampai alim, habis itu baru saya mau berthariqah, baru saya ibadah, baru saya tirakat untuk sampai kepada Allah. Ini ngawur ini anak arwi bil makna ya, pakai bahasa saya. Itu pemahamannya itu dari Ustaz Imam. Keliru itu. Kita tolabul ilmi itu ainul ibadah, ainus suluk. Malah saya ingat juga beliau pernah bilang, pekerjaannya orang ahli thariqah alawiyah itu yang ngaji kitab, belajar kitab. Itu ainul ibadah, ainus suluk, ainut thariqah. Jadi
umpama orang ngaji Ihya atau ngaji Bidayah, ngaji apalagi Hikam, ngaji VG, ngaji apa saja, itu sedang suluk, sedang ibadah, sedang nusuk, sedang bertirakat, sedang bertorikoh. Jadi thalabul ilmi itu termasuk torikoh dan termasuk tirakat. Wakam berapa banyak orang fi afna'i thalabil ilmi fatahallahu alaih kathir. Malah kan sampai ada istilah tariqati at-ta'allumu wa ta'lim. Itu saya sering dengar juga. Minhum Syekh Maimun Zubair, Maimun waktu saya minta ijazah tariqah kepada beliau lewat satu santrinya itu nggak dikasih saya. Jawabannya beliau itu, bilangkan ke Habib Rahman, tariqati at-ta'allum wa ta'lim. Paham saya, Saudara Imam juga pernah bahas itu. Artinya belajar itu ainut tariqah, mengajar itu ainut tariqah. Jadi jangan salah paham kayak tadi, mengaji dulu sampai tamat baru ibadah, ngawur. Ngaji itu juga ibadah, juga tariqah. Naam, kalau dicampur dengan khidmah kan asra. Lebih cepat. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Idh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika atau karena qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, belajar ilmu fardu ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Wa umayyizu, muslimah juga ya, fi riwayatin muslimatin. Wa umayyizu, dan aku membedakan, fihi, di dalam kitabul ilmi, al ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, minadh-dharri, daripada ilmu yang berbahaya. Apa tandanya? Kalau ilmu itu yang didapat nafi', ini tandanya nih yang gampang aja. Kalau Anda thalabul ilmi, mendapatkan ilmu nafi', semakin bertambah ilmu, Anda semakin bersih hatinya, semakin tawadhu, semakin sofa, semakin ikhlas, semakin khusyuk. Tapi kalau ilmu dhar, bahasanya Ihya, atau ilmu ghairu nafi', semakin bertambah, Anda semakin takabbur, semakin sulit khusyuk, hati semakin kotor. Itu berarti ilmu yang Anda dapat bukan ilmu nafi', tapi ilmu dhar atau ilmu ghairun nafi'. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idqala sallallahu alaihi wasallam, na'udzu billahi min ilmin la yanfa'. Kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Bahaya ya, jadi ilmunya sama. Ada ilmu yang menjadi obat, yaitu ilmu nafi'. Ada ilmu yang menjadi racun. Tambah ilmu, tambah sombong, tambah kotor hatinya, tambah tidak bisa khusyuk. Nasallallahu alaihi wasallam. Ilmunya sama, kitabnya sama, berguru di guru yang sama, tapi yang satu dapat nafi', yang satu dapat ghairu nafi'. Saya dapat yang mana? Ya, merenung aja sendiri. Kalau ma'amazidil ayyam, bersama tambahnya hari, Anda semakin saleh, semakin sofi, semakin khasyi', mana ilmu nafi'. Kalau tambah hari, semakin kotor, semakin takabbur, semakin malas ibadah, semakin melihat orang meremehkan, makna ilmu ghairu nafi'. Wa uhaqqiqu, dan aku Imam Ghazali menyatakan maila ahlil asri. Wa uhaqqiqu, dan aku Imam Ghazali menyatakan maila ahlil asri, condongnya penduduk masanya Imam Ghazali ya, an syakilatis shawab, daripada syakilah kebenaran. Daripada syakilah ini aslinya bentuk, tapi ada yang mengartikan di sini arah.
Ada yang mengartikan jalan, as-shawab, kebenaran. Wa khida'ahum, dan tertipunya mereka, bila mi'is sarab, dengan kilatan fata morgana. Waqtina'ahum, dan menganggap cukup ahlul asr minal ulum, daripada ilmu agama, bil qishri, dengan kulit, anil lubab, daripada isi. Jadi cara buah duren, kulitnya diambil, durennya nggak dimakan dalamnya, ngawur kan. Kulitnya duren kan bahaya. Orang mengambil ilmu din dari kulit itu bahaya, nggak tahu rasanya. Padahal alladzi qasadahu Allahu wa qasadahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa qasadahu ulama wa qasadahu awliya al-lubab, yakni lubabul ilm, isinya ilmu. Apa contohnya? As-salah. As-salah, qishrnya salat, yaitu aqwal dan af'alnya si salah. As-salatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit-takbir wa mukhtatamatun bit-taslim. Ini qishr. Lubabnya apa? Ini kulit. Lubabnya al-khusyu'u wal huduru fi shalah. Itu lubab, isi. Dah. Ada kelompok yang menyalahpahami ajaran ini, mereka mengambil lubab tanpa qishr. Keliru juga. Jadi jauhan nanti jadi kebatinan. Pokoknya saya ingat kepada pencipta. Nggak perlu sholat. Ngawur. Qishr saja, rajin sholat, tapi tidak pernah merasakan khusyuk. Ya keliru juga. Yang betul bagaimana? Zahiruhu yusalli wa batinuhu yakhsha. Zahirnya tetap sholat, batinnya ma'allah. Wa mattariqu ila dhalik. Bagaimana cara orang bisa mendapatkan al-huduru fis salah, al-khusyu'u fis salah, supaya mengikuti mursyidun kamilun arifun billah, misal al-Imam al-Ghazali wa khulafaihi. Allah yanfa'uni wa iyyakum min barakatihi wa asrarihi, barakati kulli waliyyin wa kulli nabiyyin wa kulli rasul, wa barakatil malaikah kadhalik, barakat sayyidina al-Khadir, barakat sayyidina Ibrahim, barakat sayyidil wujud maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala dawam fi lutuf wa afiyah fil mihnah dunya wa akhirah. Na'ud ila al-kitab. Wa yashtamilu, dan mengandung, rub'ul ibadat ala asyrati kutub, atas 10 kitab. Kitabul ilmi, kitabul ilm 1, 2, wa kitabi gawaidil agaid 3, wa kitabi asrarit taharah 4, wa kitabi asraris salah 5, wa kitabi asraris zakah 6, wa kitabi asraris siyam 7, wa kitabi asraril hajj 8, wa kitabi tilawatil Qur'an 9, wa kitabi adhkarid da'awat 10, wa kitabi tartibil awradi fil awqat. Wa amma rub'ul ibadat, adapun rub'ul ibadat, fashtamilu, maka mengandung, ala asyrati kutub. Kitabi adabil akli, wa kitabi adabil nikah, wa kitabi ahkamil kasbi, kasb itu kerja ya, wa kitabil halali wal haram, wa kitabi adabis suhbati wal muasyarah, suhbah berteman, muasyarah bergaul, ma'asna fil khalqi, beserta macam-macamnya makhluk, wa kitabil uzlah, wa kitabi ada uzlah khalwah, nyepi, wal uzlatu qisman, ada uzlah bil jasad, ada uzlah bil qalb. Nanti dibahas di babnya. Wa kitabi adabis safar, wa kitabis sama'i wal wajad, sama mendengar, wajad merasakan. Wa kitabil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan kitab amar ma'ruf nahi munkar. Wa kitabi adabil ma'isyati wa akhlaqin nubuwah, dan kitab adabnya ma'isyah,
kehidupan, wa akhlaqin nubuwah, akhlak-akhlak kenabian. Wa amma rub'ul muhlikat fashtamilu ala asyrati kutub. Adapun rub'ul muhlikat mengandung 10 kitab. Kitabi syarhi ajaibil qalbi. Ini kitab syarhi ajaibil qalbi ini sering dibahas dulu ayam Saudara Imam. Jadi Saudara Imam itu sering bahas ihya itu. Yang paling sering itu yang ada bab mengurangi makan minum itu. Saya paham maksudnya Saudara Imam supaya anak-anak ngamalkan, mengurangi makan, mengurangi minum. Nanti diselingi pakai hadis-hadis, pakai kalamnya Imam Syafi'i, kalamnya ini tentang Kitabul Ju'i wal Atash yang berhubungan dengan lapar dan haus. Selain itu ini juga sering dibaca nih Kitab Syarhi Ajaibil Qalb. Wa Kitab Riyadatin Nafas, kitab riyadhah menundukkan hawa nafsu. Syarhi Ajaibil Qalb, syarah keajaiban hati. Wa kitabi afati syahwataini, syahwatil batni wa syahwatil farji. Kitab kerusakan-kerusakan penyakit-penyakitnya dua syahwat, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Wa kitabi afatil lisan, kitab penyakit-penyakitnya lisan. Wa kitabi afatil ghadab, kitab penyakit-penyakitnya ghadab wal hikid dan hikid wal hasad. Dan hasad, nanti apa bedanya hikid dan hasad dibaca di babnya ya. Dia ngerti kan dengki mirip dua-duanya ya penyakit hati ini. Wal hasad dan hasad. Wa kitabi dhammid dunya, tercelanya dunia. Kitabi dhammil mal, tercelanya harta. Ada kalamnya ini siapa? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini saya selip-selipkan ya, tiap saya ingat pujian tentang Ihya atau Imam Ghazali, saya selipkan selalu supaya menambah mahabbah kepada beliau. Sebab menurut saya, kalau Anda baca Ihya tapi tidak mahabbah, tidak ta'alluq, tidak mail hati Anda kepada Imam Ghazali, tidak akan mendapatkan asrar beliau dan akan sulit mengamalkan. Lazim hada mailul qalb ila al-muallif. Jadi Habib Abdullah Haddad yaqul, itu Imam Ibn Arabi kan terkenal itu. Sampai sekarang buka aja di YouTube Imam Ibn Arabi keluar terkenal. Mada yaqul Imam Al-Haddad? Kana al-Imam Ibn Arabi ma yasir illa fi dhillil Ghazali. Imam Ibn Arabi dengan keagungan beliau yang luar biasa itu, suluknya beliau itu berjalannya cuma mengikuti dhillul Ghazali, bayang-bayangnya Imam Ghazali. Kalau yang sering saya bahas itu Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, wa jami'us sahabah, itu kan bahasanya mereka tidak mengenal Rasulullah SAW kecuali bayang-bayangnya kan. Itu kalau sahabat dengan Nabi Muhammad. Itu kata siapa itu? Sayyid Uwais Al-Qarani. Wa amma bainal Imam Al-Ghazali wal Imam Ibn Arabi, Al-Imam Ibn Arabi yasir fi dhillil Ghazali, berjalan mengikuti bayang-bayang Imam Ghazali. Artinya magam bainahuma ba'id. Wa kitabi dhammil mali wal bukhli, tercelanya harta, wal bukhli dan tercelanya bakhil. Wa kitabi dhammil jah, dan kitab tercelanya pangkat. Wa kitabi dhammil kibri wal ujbi, kitab tercelanya kibir dan ujub. Wa kitabi dhammil ghurur, kitab tercelanya ghurur. Saya dulu awal ngaji Ihya sama Buya suruh baca ini. Qara'tu amamahu sampai khatam ini, kitab dhammil ghurur. Kata Buya biar ghurur merasa jadi habibnya itu katanya hilang. Ghururnya habib itu ya merasa menjadi habib, merasa alawiyin apa itu. Pertama kali taklim saya disuruh ngaji ini sampai khatamna alhamdulillah. Dan ghururnya umpama ulama ya merasa alim, ghururnya abid merasa ahli ibadah, ghururnya orang puasa tiap hari merasa puasa tiap hari. Yang dipuasakan Tuhan kok merasa puasa gitu. Ghururnya orang
ahli infak merasa dia yang nafkah, dia cuma digerakkan nafkah. Ya bangsa begitu-begitu, itu nanti dibahas tuntas di Ihya. Kitabu Dhammil Ghurur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yanfa'uni wa iyyakum min barakatil Imam al-Ghazali min barakatil Ihya min barakat جميع من قرأ الإحياء وجميع من عمل الإحياء وجميع من أحب الإحياء وجميع من روى روايته في الإحياء بركة كل نبي ورسول وولي وملك والدوام على ذلك وتف وعافية بلا محمد من الأخرى الأرض الإمام الحافظ عبد القادر بن أحمد الفقيه الإمام الحافظ الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه وأهل سلسلتهما في الأديم والنسب الحبيب أبو بكر محمد الصباح والأرول الحبيب حسين وأربعة تامر مولانا الشريف الهدى الله جميع أولاد مولانا أنبياء الزجة وجميع الضربات ثم إلى روح محمد بن الرحمن الصباح يوسف بن يحيى وإلى روح سيدك سعيد سيدك المياه سيدك البيدة وأهل سلسلة الجميع جميع أوليك في جيران جميع أوليك في جيكورة جميع أوليك في أي مكان أسألك يا الله أن ترزقني وأولادي وبناتي وذريتي وحب تلاميذي من سمع هذا الكلام من بركاته النصارى من ورد وعلمهم نافذ في الدين الدنيا والآخرة والدوام ومحنة الدنيا الأخرى وإلى حضرة النبي الفاتحة.